Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi sama kita. Jadi kita sekarang mau ngelanjutin video yang waktu itu pembahasan tentang konseling krisis. Jadi di sini ada satu teman kita yang sedang jauh di sana. Say hello dulu dong. Ya sudah gitu saja. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang pentingnya hubungan perbantuan dalam situasi krisis atau trauma dan tentang tantangan yang mungkin dihadapi konselor dalam membangun hubungan itu. Jadi ya kita akan bahas di sana. Seberapa penting hubungan itu dalam situasi krisis. Jadi guys, di sini kita akan membahas tentang pentingnya hubungan perbantuan dalam situasi krisis atau trauma. Jadi maksudnya dalam konseling yang ada konselor dan konselingnya. Nah itu pentingnya yaitu si konselor ini harus memberikan dukungan, bimbingan, dan beberapa treatment atau teknik yang dibutuhkan oleh klien dalam situasi krisis itu. Jadi klien tuh menemukan sumber daya dalam dirinya hingga dia tuh bisa mengatasi krisis tersebut, krisis atau trauma ya. Jadi dalam konseling krisis itu, jadi bukan konselor yang memberikan solusi, tapi memberikan kayak arahan-arahan bagaimana dia bisa keluar, bisa mengatasi situasi krisis tersebut. Jadi konselor bagaimana cara mengembangkan, bagaimana mengatasi dampak krisis itu dengan membuat strategi buat si konselingnya itu gitu. Jadi sangat penting karena kalau misalnya dia tidak keluar dari kondisi krisis atau trauma itu, dia bisa dampak yang paling parah atau akibat yang paling parah itu dia bisa menginginkan dia bisa sampai ingin bunuh diri seperti itu. Bahaya kan? Sampai ya guys, karena bunuh diri itu sangat berbahaya, dilarang dalam. Jadi hubungan perbantuan harus memperhatikan beberapa hal. Ada empati, kerahasiaan, mendengarkan, tidak menghakimi, keberlanjutan dan konsisten, atau dukungan yang berkelanjutan dan konsisten untuk membantu klien merasa aman dan stabil. Ya, jadi harus memperhatikan banyak hal itu ya, harus empati. Jadi konselor itu berusaha untuk bagaimana merasakan posisinya dia, jadi apa yang sudah dirasakan konselingnya, sedang dirasakan konselingnya. Terus dia harus menjaga kerahasiaannya, itu juga penting ya. Terus harus mendengarkan, jadi jangan sambil melakukan kegiatan lain selain mendengarkan si konselingnya itu. Terus tidak boleh menghakimi, jadi jangan berarti yang salah dia, berarti gini, berarti tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjustifikasi itu ya, itu juga penting. Terus keberlanjutan dan konsistensi, jadi konselor itu juga harus berusaha untuk mendukung membantu konseling sampai selesai dia keluar dari situasi dari masalah tersebut. Jadi nggak yang tiba-tiba berhenti kayak udah gitu. Jadi kayak buat menambah kepercayaan konselingnya. Berarti aku dibantu sampai selesai nih, berarti dia merasa dihargai gitu kan. Jadi dia mau keluar dari situasi itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan yang mungkin dihadapi oleh konselor dalam konseling krisis. Oke. Jadi di sini yang akan menjelaskan sangat banyak yaitu teman kita yang sedang ada di video call. Jadi sekarang kita masuk ke tantangan yang mungkin sering dihadapi oleh para konselor dalam menghadapi konselingnya. Memang banyak banget ya tantangan-tantangan yang kadang bikin mungkin konselor tuh di satu titik bisa capek ya, pasti bakal ngerasa capek dengan kliennya, dengan pekerjaannya, tapi di satu sisi dia tuh nggak bisa ngebiarin karena itu emang udah tugasnya dia gitu. Nah di sini tuh ada beberapa tantangan gimana itu kita sebagai calon konselor di masa depan kita tuh wajib tahu dari sekarang ya, supaya kita bisa prepare di awal sebelum kita benar-benar terjun ke dunia konseling seperti itu. Nah jadi di sini penyebab yang pertama, tantangan paling pertama dan yang kayaknya yang paling banyak dan yang paling sering ditemukan
temuin ya, itu adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya konselor itu. Kayak misalnya di dalam pekerjaannya konselor tuh menghadapi klien yang masalahnya dia lumayan rumit, lumayan ribet gitu masalahnya. Nah, karena mungkin konselornya terlalu sentimental, juga terlalu mungkin tangan mengerti seperti apa yang dialami oleh konselornya, jadinya dia juga kayak ikut kebawa perasaan sampai mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi perasaannya, sehingga ketika dia selesai dari pekerjaannya kemudian pulang dan masuk di kehidupan pribadinya, bayangan masalah-masalah kliennya tadi itu masih kebawa atau sampai di rumah. Jadi yang harusnya pekerjaan itu selesai di kantor malah dibawa sampai ke rumah, sehingga hubungannya antara si konselor ini dengan orang rumahnya, dengan kehidupan pribadinya itu jadi agak berantakan, agak sedikit terlanjur karena pekerjaannya itu dibawa ke rumah, sehingga membuat suasana di rumah itu kurang seperti seharusnya lah, seperti itu. Nah itu sepertinya itu masalah yang paling berat ya untuk bagi seorang konselor kalau misalnya menghadapi hal seperti itu. Nah itu dikarenakan juga karena beban yang berat gitu kan, beban yang dialami konselingnya berat, jadi itu terasa. Cuma di situ ada beberapa solusinya sih sebenarnya kalau misalnya dalam dunia konseling itu si konselornya ngerasa berat banget sama beban yang dialami konselingnya. Yang pertama itu sebagai seorang konselor, kita tuh harus pintar-pintar menetapkan batasan antara kehidupan pekerjaan dan diri sendiri dalam rangka ini kerjaan, ya udah pekerjaan aja gitu. Aku nggak boleh gabungin sama kehidupan pribadi aku gitu. Karena itu juga berdampak nggak bagus juga untuk dirinya sendiri. Nah itu solusi yang pertama. Kedua, seberat apapun masalah yang dialami konselor ya, yang dialami kliennya, ya udah itu masalah konseling gitu loh, bukannya maksud kita dia untuk apatis atau terserah lu gitu kan, bukan. Cuma memang harus ada batasan antara kita dan konselingnya, harus ada batasan antara si konselornya dengan kliennya, supaya apa? Supaya konselor ini tetap sehat akalnya, tetap apa ya, hatinya tetap murni gitu ya, nggak campur-campur sama masalah orang lain, sehingga dia bisa berpikir secara sehat, berpikir secara logis, secara bijaksana untuk membantu memecahkan masalah konselingnya. Nah kalau misalnya dia masalahnya aja orang itu masih banyak pikiran, banyak masalah gitu, gimana mau bantu orang yang punya masalah sedangkan dia punya banyak masalah gitu kan. Nah itu untuk masalah yang pertama, itu untuk kendala yang pertama. Terus lanjut ke yang kedua, itu adanya resistensi klien dan kurangnya keterlibatan. Maksudnya di sini antara konselor itu ada suatu tidak keterbukaan, kurang terbuka ya antara klien dengan konselornya, dan antara konselor dengan konselornya. Dan kan dalam konseling kan kita memang harus ada asas keterbukaan ya, asas keterbukaan, kejujuran gitu kan. Yang dari kliennya kita harus jujur, terus yang dari konselornya juga dia tuh harus menjaga rahasiaan klien gitu kan. Nah, cuma dalam beberapa situasi terkadang tuh kliennya tuh merasa gak berani untuk speak up apa yang dia rasakan, gak berani untuk jujur tentang permasalahan yang dialami, gak berani untuk mengungkapkan hal yang yang mengganjal pikirnya dia. Nah itu juga disini ada beberapa sebab, misalnya kayak mungkin pasangan dari suatu pihak, atau mungkin kayak itu melibatkan itu ya, kayak masalah-masalah berat yang melibatkan seperti pengadilan atau kayak kepolisian gitu kan. Itu dia kayak nggak berani untuk menyatakan sebab permasalahannya dia karena dia takut gitu, takut sama kepolisian, karena mungkin nggak mau dipaksa pengadilan, atau mungkin juga dia merasa malu kalau misalnya masalah dia ketahuan sama banyak orang. Dia nggak siap untuk menerima kalau misalnya ini, aku nggak mau orang tahu masalah aku gitu loh. Cuma kita kan biasanya bukan mau tahu masalah dia untuk supaya kita kalau misalnya kita diasisi dengan gitu, orang lain enggak kan, kita tuh sebenarnya mau tahu masalah dia supaya kita bisa bantu gimana cara mencarinya. Cuma karena dia klien ya, dia pasti punya masalah. Sedangkan kalau punya masalah itu nggak mungkin kiranya bisa sehat itu, bisa selogis itu, pasti dia aja ada kayak pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu dipikirin, tapi dipikirin gitu loh. Itu untuk yang kedua. Nah itu kayak misalnya si klien itu kayak lagi trauma gitu kan, banyak trauma, sehingga proses konseling itu dia kayak kita mau bantu tapi dia tuh masih trauma. Jadi kayak untuk mengungkapkan masalah yang bikin dia trauma tuh kayak berat banget gitu
mengingat misalnya dia berada di suatu tempat yang mengingatkan dia pada traumatis itu, dia bakalan menutup diri gitu kan. Nah itu dan orang yang masalahnya itu orang kendala komunikasi gitu loh, keterbukaan dari klien ke konselor itu nggak terlalu terbuka. Oke, terima kasih yang kepada teman kita yang sudah menjelaskan. Kemudian selanjutnya tantangan berikutnya yaitu komplikasi multikultural. Jadi konselor itu kadang tuh tidak siap dengan latar belakang klien. Jadi misalnya kliennya ternyata apa ya, dari latar belakang orang yang awalnya orang yang dibenci, atau misalnya apa ya, ya pokoknya dia harus, atau dia anak presiden atau bukan anak presiden, pokoknya dia harus menyeimbangkan atau apa ya, memukul rata semua kliennya dia, semua yang datang kepada dia, intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, konselor tuh harus siap dengan segala latar belakangnya konseli yang datang kepada dia, kayak gitu. Itu sulit ya sebenarnya. Kadang kan kita ibaratnya adalah keinginan untuk pilih kasih, bukan pilih klien gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya tantangan selanjutnya atau hambatan selanjutnya itu kelelahan ya. Jadi seorang konselor pasti sering ya, maksudnya pasti merasa kelelahan dengan segala keluhan atau segala aktivitas dia, segala masalah yang dipunya sama si konseli, kan dia pasti lelah ya, dengan itu semua pasti lelah. Jadi apa namanya, solusinya itu harus memprioritaskan diri sendiri. Jadi jangan sampai karena memikirkan orang lain kita tidak memikirkan, konselor tersebut tidak memikirkan diri sendiri gitu. Itu jangan sampai, karena itu juga akan berpengaruh pada profesionalitasnya dia gitu. Ya mungkin juga dia harus bisa membagi waktu lah, jangan selama sehari full itu dia menangani klien gitu. Dia harus memikirkan diri sendiri untuk apa ya, beri waktu buat diri sendiri, me time gitu lah, quality time ya, buat diri sendiri, seperti itu. Itu guys. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Salam. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.